Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutorialnya dimulai, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Pastikan sudah menonton video part-part sebelumnya, link ada di deskripsi. Recycler View adalah komponen UI berupa view group yang bisa di-scroll, yang bisa digunakan untuk menampilkan set data dengan data jumlah besar atau data yang sering berubah. Contoh aplikasi Android yang menggunakan Recycler View adalah aplikasi Gmail. Recycler View mirip dengan List View, tapi lebih canggih, sehingga komponen ini banyak sekali digunakan oleh programmer. Lalu Card View adalah komponen view untuk membungkus view data, misalnya gambar, teks, dan lain-lain. Sedangkan Snack Bar adalah widget mirip dengan Toast untuk menampilkan pesan singkat di bagian bawah screen, tapi tentunya ada beberapa perbedaan dibandingkan Toast. Di video part ini akan coba dikombinasikan antara Recycler View, Card View, dan Snack Bar untuk membuat contoh aplikasi yang menampilkan set data, misalnya list content tutorial Android Studio di channel Programmer Nanjak. Recycler View akan menampilkan set data dalam list. Set datanya berisi sebuah gambar thumbnail, teks judul, dan teks deskripsi singkat yang dibungkus dengan Card View. Lalu ketika Card View diklik, maka akan dilakukan aksi berupa menampilkan pesan menggunakan Snack Bar berisi informasi Card View mana yang diklik. Untuk membuatnya, kita akan menggunakan file project ini. Ini adalah file project Android app yang sudah dibahas di video part 6. Cara menggunakan button, link ada di deskripsi. Pertama, hapus semua text view dan button. Ke file Kotlin main activity, hapus kode di line ini. Buka dulu file button bg. Copy kode warna orange ini. Close. Sekarang buka file color, ganti color aksen ini jadi orange, save lalu close. Kembali ke file activity underscore main, masukkan komponen recycler view-nya di bagian common yang ini. Di sini ada simbol panah seperti ini. Diklik dulu untuk menambahkan project dependency. Klik OK dan tunggu sebentar prosesnya. Setelah selesai, baru drop Recycler View ke screen. Beri atribut ID-nya, misalnya Recycler View. Berikutnya, membuat desain layout Card View untuk membungkus datasetnya di file yang baru. Di folder layout ini, klik kanan, lalu new, pilih layout resource file. Di kolom file name, ketik card_layout, lalu tekan enter. Isi atribut ID-nya, misalnya seperti ini, Card View Layout. Untuk layout high, ganti jadi wrap content. Ke bagian all attribute, cari clickable dan lakukan cek. Scroll lagi, cari foreground. Klik di bagian sini. Cari dan pilih selectable item background. Berikutnya, cari komponen Card View. Add dependency dulu seperti tadi. Lalu drop ke screen. Isi atribut ID-nya, card_view.
Buat constraint-nya, caranya klik saja di tanda panah ini. Lalu ke bagian common attribute. Untuk card background color, isi warnanya, klik di bagian sini, lalu pilih color accent yang tadi diubah ke orange. Card corner radius, isi misalnya 12 dp. Lalu content padding 4 dp. Dan card elevation 3 dp. Berikutnya ke bagian all attribute. Lalu cari layout margin. Isi misalnya 5 dp. Setelah atribut card view seperti ini, berikutnya masukkan komponen relative layout ke screen. Ketik saja biar cepat. Ini drop ke screen sebagai subkomponennya card view. Untuk komponen ini, atur atribut paddingnya saja. Misalnya di set 16 dp. Karena set data yang akan ditampilkan dalam recycler berupa sebuah gambar, teks title, dan teks deskripsi singkat, maka masukkan sebuah image view dan 2 buah text view ke screen sebagai subkomponennya relative layout. Tapi sebelum itu, file gambar untuk thumbnail perlu dimasukkan dulu ke folder drawable. Klik kanan, pilih show in explorer, masukkan file gambarnya ke folder drawable ini. Di sini misalnya filenya sudah ada di desktop. Ya, sudah muncul. Sekarang baru masukkan komponennya. Atur atributnya. Pertama untuk image view, ganti ID-nya misalnya card image. Untuk resource compat-nya dikosongi dulu. Di bagian layout, layout width dan layout high-nya ganti jadi 100 sp. Scroll ke bagian all attribute. Cek align parent left, align parent start, dan align parent top. Lalu align margin end dan right-nya diisi misalnya 16 dp. Lalu komponen text view, atur atributnya. Caranya sama seperti mengatur atribut untuk image view tadi. Scroll dan cari atribut yang dimaksud, lalu isi atau ubah nilai settingnya hingga declaration atributnya seperti ini. Berikutnya untuk komponen text view 2 sama, setting atributnya hingga seperti ini. Setelah layout aplikasinya jadi, berikutnya adalah membuat kode programnya. Recycler view membutuhkan kelas adapter dan kelas view holder untuk bekerja menampilkan data. Buat kelas-kelas tersebut dalam file Kotlin baru di dalam folder yang sama dengan main activity. Klik kanan, new, klik Kotlin file or class. Ketik namanya, misalnya recycler adapter. Berikutnya, langsung ketik kode untuk membuat kelas recycler adapternya. Ini nama kelasnya. Di dalam kelas ini, kita perlu mengetik atau memasukkan set data yang akan ditampilkan, yaitu image, title, dan detail. Serta kelas view holder juga dibuat di sini.
Berikutnya, kelas adapter untuk recycler view dalam bekerja selalu membutuhkan 3 metode kunci. Maka di bagian sini juga perlu melakukan override untuk onCreateViewHolder, onBindViewHolder, dan getItemCount. Untuk yang pertama adalah ImageList. Di sini dilakukan deklarasi konstanta untuk menyimpan data berisi file gambar yang tadi sudah disimpan dalam folder drawable yang akan dijadikan sebagai thumbnail. Ketik kode programnya seperti ini. Ini ada 6 set data sesuai jumlah gambar yang sudah disiapkan. Berikutnya, deklarasi konstanta untuk menyimpan data title dari dataset. Ketik kode programnya seperti ini. Data-data ini yang akan ditampilkan sebagai judul di card view nanti. Ada 6 data juga. Lalu deklarasi konstanta untuk menyimpan data detail dari dataset. Ketik kode programnya seperti ini. Data-data ini yang akan ditampilkan sebagai informasi detail di card view nanti. Untuk kode program class view holder, ketik kode programnya seperti ini. Di kode lain ini adalah deklarasi variabel. Kode ini adalah inisialisasi atau melingkan variabel yang tadi sudah dibuat dengan komponen UI di screen. Lalu kode ini untuk membaca feedback dari user. Ketika user melakukan klik, maka akan ditampilkan snack bar berisi pesan klik on item tertentu sesuai card mana yang diklik. Untuk ketiga metode ini, ketik kode programnya seperti ini. Metode onCreateViewHolder dipanggil setiap kali recycler view perlu membuat viewholder baru. Metode ini akan membuat dan menginisialisasi viewholder dan view yang terkait, yaitu image view dan 2 buah text view, namun layout masih kosong, belum ada datanya. Layout ada di file card_layout yang tadi dibuat. Metode onBindViewHolder dipanggil untuk mengisi data ke dalam layout yang masih kosong yang dibuat oleh metode onCreateViewHolder, data image, title, dan detail. Dan metode getItemCount untuk mengetahui ukuran atau banyaknya set data. Ke file activity_main. Tahap berikutnya, card layout yang sudah diisi dataset perlu ditampilkan atau dimasukkan ke dalam recycler view ini. Caranya, ke file main activity. Di sini perlu dilakukan deklarasi variabel untuk layout manager dan recycler view. Ketik kode programnya seperti ini. Lalu di bagian bawah sini, perlu menentukan layout manager untuk recycler view dan melingkan recycler view dengan kelas adapter. Ketik kodenya seperti ini. Sekarang save all dan klik run. Tunggu prosesnya sebentar. Ya, tampilannya seperti ini. Recycler view menampilkan card view yang berisi image view untuk thumbnail, title, dan detail. Tadi ada 6 data yang dimasukkan, maka hasilnya juga ada 6 set data. Untuk mengetahui responnya, klik salah satu card, misalnya yang nomor 5, maka muncul snack bar, klik on item 5 menggunakan text view. Klik yang lain, muncul snack bar, klik on item 1 hello world, dan seterusnya. Tutorial lanjut di video part berikutnya.
Link ada di deskripsi. Jika masih ada pertanyaan, bisa menuliskannya di komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Bagi yang membutuhkan file project yang dibahas di video ini, link downloadnya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.